di mana atas berkat rahmat dan hidayahnya lah kita masih diberikan kesehatan jasmani maupun rohani, sehingga kita masih bisa berkumpul dan mengikuti seminar yang insya Allah bisa bermanfaat bagi kita khususnya yang ikut seminar dan juga bagi orang lain yang insya Allah akan diamalkan. Pertama, kami dari panitia mengucapkan minta maaf yang sebesar-besarnya atas keterlambatan sekitar setengah jam karena kesalahan teknis. Langsung saja tanpa menunggu lama lagi, mari kita buka seminar IWKJ Seminar edisi Januari 2013 dengan bacaan basmalah. Lalu acara yang kedua, yaitu kami dari tim IWKJ Seminar akan menampilkan profil sekaligus sedikit bocoran abstrak dari Bapak Novias. Setelah itu memang saya 93, terus saya kerja terus kan di sana sampai mungkin 2009 ya. Setelah ini saya dapat penugasan tugas belajar dari Wika ya. Akhirnya S2-nya memang tentunya setelah saya bekerja. Masing-masing punya kegiatan, kayak sekolah, kita berbicara research, anak-anak sekolah juga. Ya, dari report McKinsey itu, jadi selama 10 tahun terakhir ini, tingkat pertumbuhan Indonesia itu di dunia ini nomor 3. Hanya kalau penggunaannya energi untuk memberikan listriknya tidak sesuai, nah ini harga listriknya jadi mahal. Nah, Indonesia ini termasuk tidak pas hanya saat ini ya. Karena masih juga banyak yang menggunakan tadi bahan bakar minyak. Karena kalau tidak cepat perubahannya, jadi beberapa persen dan lebih daripada 10% itu masih bergantung dari bahan bakar minyak. Padahal bahan bakar minyak itu adalah sumber energi termahal yang ada untuk membangkitkan listrik. Pada saat saya ditugaskan ke Aljazair ya. Karya saya itu kan cukup jauh ya dari Indonesia, di Afrika Utara gitu. Artinya di sana mungkin bahasanya juga aslinya sendiri bukan bahasa Inggris, bahasa Perancis dan Arab, dimana dua-duanya saya juga tidak pas gitu ya. Tapi ya dengan kemampuan dan tekad juga untuk bisa, nah, kita pasti bisa di sana. Alhamdulillah tantangan di sana selama 2 tahun itu sampai sekarang kita artinya disegani ya, ada reputasi bangsa Indonesia di sana, karena di Aljazair itu kita juga mengerjakan hampir 100 buah jembatan sepanjang 100 kilo yang di sana. Ya, tadi berikut sekilas info maupun sedikit bocoran mengenai seminar yang insya Allah akan Bapak Novias sampaikan. Selanjutnya langsung saja tanpa menunggu waktu kepada Bapak Novias Nurendra, kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Agus Rubianto, kemudian Pak Maki, teman-teman dari IWKZ, dan semua teman-teman semua yang ada di Berlin khususnya ya. Jadi ini mungkin kesempatan kali kedua buat saya memberikan sharing di sini. Jadi saya ingat pertama kali saya awal datang ke sini juga, saya
saya diminta sharing mengenai mungkin project management pada saat itu. Nah ini setelah saya kembali ke Indonesia dengan penugasan baru di sana 1 tahun. Nah kebetulan saya berkunjung ke sini menengok keluarga, diminta kembali sama teman-teman untuk mungkin sharing tentang energi. Jadi bidang yang saya tangani saat ini memang kebetulan berkaitan dengan energi. Jadi mungkin bisa meneruskan diskusi sebelumnya yang dibawakan oleh Pak Maki. Jadi saya mungkin ambil topik sedikit mengenai tantangan mengenai energi di Indonesia. Nah ini ada beberapa foto di sebelah kiri ini. Jadi 1, 2, 3 ini sebenarnya adalah pembangkit listrik power plant yang dikerjakan oleh Wijaya Karya. Jadi mungkin sebagai gambaran awal bahwa kita bangsa Indonesia juga mungkin kira-kira 15 tahun yang lalu kalau kita mengerjakan pembangkit listrik power plant biasanya kita hanya mengerjakan sipilnya saja. Tapi untuk saat ini kemampuan bangsa Indonesia sudah mampu mendesain dan mengerjakan dari engineering, procurement, dan construction. Jadi posisinya adalah artinya kemampuan bangsa untuk mengerjakan pembangkit dengan berbagai tipenya itu sudah cukup baik, sehingga bisa diandalkan. Oke. Mungkin untuk agendanya pada malam ini kita akan bahas. Pertama saya coba melihat Indonesia dari pandangan perspektif orang luar ya. Jadi kalau kita melihat diri kita sendiri mungkin ada subjektivitasnya. Terus kemudian saya juga mengajak membahas mengenai MP3EI. Artinya kalau ini adalah salah satu program pemerintah yang saya coba lihat, artinya disesuaikan apakah pandangan luar dan kemudian target pemerintah juga kira-kira sejalan. Kalau yang ketiga, saya coba kupas dari pengalaman praktis saya juga untuk melihat kondisi listrik di Indonesia ya saat ini dan kedepannya. Nah, tentunya kaitannya dengan poin 1 dan 2. Nah, kemudian mungkin kita lanjutkan dengan diskusi dan di akhir mungkin ada beberapa kesimpulan. Jadi ini saya coba ambil ya. Jadi data dari McKinsey Global Institute. Jadi kalau kita lihat performance-nya Indonesia dalam 10 tahun terakhir. Jadi 10 tahun terakhir ini Indonesia sekarang menduduki peringkat ke-16. Jadi kalau dilihat di dunia ini seberapa besar Indonesia di mata bangsa-bangsa lain. Indonesia itu berada di peringkat ke-16. Artinya kita masih di atas Belanda, lebih besar ekonominya. Kita masih di atas Turki gitu. Nah ini untuk melihat statusnya. Tapi kalau kita bicara growth-nya, jadi pertumbuhannya, jadi selama 10 tahun. Kalau kita menilai sesaat 2 tahun, 3 tahun tentunya relatif ya angkanya. Tapi kalau kita sudah bicara 10 tahun, ini kan suatu jumlah, suatu waktu yang cukup panjang. Nah itu kita menduduki Indonesia di urutan ketiga gitu, di dunia ini. Jadi selama 10 tahun terakhir. Artinya Indonesia dengan segala katakanlah riuh rendahnya, mungkin tingkat korupsi yang tinggi, kemacetannya di Jakarta yang luar biasa seperti ini, itu apapun kondisinya di mata dunia, itu kita itu tumbuh nomor 3 tercepat di dunia. Artinya kita hanya di bawah Cina dan India. Jadi ini adalah data real ya, karena data ini dikeluarkan oleh Bank Dunia, IMF. Jadi perbandingan beberapa data-data dan perkembangan negara-negara yang ada di dunia. Nah ini kira-kira ini. Terus ada lagi yang menarik, prediksi. Nah, ini. Jadi prediksi di tahun 2030, artinya dengan beberapa catatan, bangsa Indonesia ini akan berada ekonominya di peringkat ke-7. Jadi di bawah Cina nomor 1 nantinya, kemudian Amerika, India, Jepang, Brasil, dan Rusia. Berikutnya adalah Indonesia. Artinya Indonesia akan melewati Jerman dan juga Inggris. Artinya kalau kita selalu bandingkan, Jerman tentunya lebih besar daripada Indonesia. Tapi 2030 apabila semua catatan-catatan tadi terpenuhi, itu ekonomi Indonesia akan berada di posisi ke-7 kira-kira. Nah, saya juga coba lihat ya, artinya benar nggak sih ini kira-kira di Indonesia seperti ini kondisinya? Kok memang ekonominya memang tumbuh tinggi. Nah, kebetulan kalau saya kan sebagai penanggung jawab Departemen Energi Wijaya Karya, kita punya proyek tidak hanya di Jawa, kita punya proyek di Sumatera, di Medan, kita juga buat power plant di Kalimantan Timur,
saya atau ke Ambon. Nah, setiap saya berkunjung ke proyek-proyek itu yang saya amati selalu bandara itu penuh dan pesawat itu rata-rata 95% saya bilang occupancy rate-nya. Jadi kadang-kadang kalau kita nggak pesen, nggak kebagian. Jadi bandara itu sudah seperti terminal, artinya terminal bis ya. Jadi saya ngeliat, ini jauh sekali beda dengan waktu 15 tahun, 20 tahun lalu saya pergi dari Jakarta ke Surabaya. Pada saat itu naik pesawat kan mewah sekali, misalnya kan. Wah, hanya orang-orang tertentu. Jadi pesawat itu cenderung cuman mungkin isinya sepertiga gitu. Tapi kalau sekarang beda gitu loh. Dan itu kemudian memang saya coba cek datanya. Jadi Indonesia ini sekarang kalau melihat juga data pertumbuhan penumpang pesawat udara itu 70 juta. Termasuk mungkin 3 besar lah ini di Asia. Itu dengan pertumbuhan 13% per tahun di tahun 2012 gitu. Ada lagi mungkin kalau mungkin teman-teman masih ingat di tahun 2011 kalau nggak salah kemarin Lion Air salah satu maskapai Indonesia itu beli pesawat dari Boeing 230 unit. Jadi kalau teman-teman supaya tahu Lion Air itu kan sebenarnya perusahaan penerbangan bukan perusahaan yang sekelas Lufthansa gitu loh. Tapi dia beli 230 unit Boeing yang pada saat transaksi terjadi itu adalah transaksi single terbesar di dunia untuk Boeing. Sehingga sampai Obama sendiri kan yang tanda tangan ini ya, mungkin kalau teman-teman masih ingat. Jadi itu merupakan tanda-tanda sebenarnya bahwa memang ekonomi Indonesia bertumbuh melaju dengan pesat gitu loh. Jadi belum lagi kalau tadi saya bicara masalah penerbangan, belum lagi kalau kita lihat pertumbuhan katakanlah industri telekomunikasi di Indonesia gitu loh. Banyak sekali tanda-tanda yang bisa kita lihat kalau kita mau melihat secara jernih ya gitu loh. Tapi tentunya dengan segala riuh rendahnya, jadi kalau saya melihat cenderung memang di media itu yang diekspos biasanya yang negatif gitu. Jadi kalau kita ngelihat negatif Indonesia pasti banyak. Kita buka mungkin detik.com, kompas.com, relatif negatif lebih banyak daripada positifnya. Nah itu yang kadang-kadang saya juga tidak terlalu suka dari media ya. Seharusnya juga media mengekspos sehingga bisa memberikan keyakinan kepada juga kita semua untuk maju. Kita ini bangsa yang besar. Kita ini kalau katakanlah pergi di luar Indonesia disegani gitu loh, sebagai bangsa, sebagai perusahaan dan sebagai personal. Artinya bukan sebagai personal katakanlah TKI gitu. Karena cap yang masih mungkin melekat di Indonesia kalau di Timur Tengah itu kan TKI terus terang. Tapi sekarang sudah mulai banyak. Artinya engineer Indonesia yang masuk Timur Tengah juga gitu. Dan mereka akan heran gitu. Mungkin istri saya sendiri waktu itu pernah juga waktu haji. Kami haji, istri saya ditawarin kerja di Arab Saudi. Tawarin apa? Mengasuh bayi. Tapi istri saya bilang, wah saya bekerja dokter di Charity sebagai spesialis. Nggak berani ngomong langsung udah gitu. Artinya memang dari pengalaman tadi yang saya lihat posisi Indonesia di mata dunia sekarang bergerak naik terus gitu loh. Dan ini tanda-tanda yang secara ekonomi ya. Jadi saya bilang saya ekonomi walaupun saya bukan ekonom, saya hanya praktisi, tapi saya coba lihat karena saya coba kaitkan nanti dengan energi di Indonesia. Jadi ini saya lanjutkan. Nah, ini kalau saya coba kupas master plan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia. Nah, ini sebenarnya diluncurkan oleh pemerintah di 2011. Saya sendiri terus terang baru baca ini, baru mulai katakanlah minggu-minggu lalu. Begitu teman-teman ini minta saya bicara tentang energi. Nah, tentunya saya bicara kan harus lihat dasarnya juga, sehingga tidak hanya praktisi dan pengalaman saya di keseharian, tapi juga saya lihat, oh bagaimana sih pandangan luar Indonesia, bagaimana juga program pemerintah, apakah kira-kira sudah selaras semuanya. Nah ini jadi kalau yang master plan percepatan pembangunan ini, jadi sebenarnya pemerintah sudah membagi. Jadi di percepatan ini di Indonesia itu terjadi 6 koridor ekonomi. Jadi di sini ada koridor ekonomi Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali dan Papua. Jadi masing-masing ini sudah didukung oleh pusat-pusat kegiatan. Jadi pemerintah sudah mengidentifikasikan di mana mungkin pusat-pusat Sumatera yang kaya dengan batu bara. Oh, dia menjadi lumbung energi nasional.
mana yang Kalimantan katakanlah dia punya banyak bahan tambang, nah, dia dijadikan pusat produksi dan pengolahan hasil tambang. Termasuk juga misalnya Bali, dia jadi pintu gerbang pariwisata dan pendukung pangan nasional. Nah, semua ini artinya semua target ini tentunya harus didukung oleh ketersediaan listrik, saya lihat. Jadi artinya secara umum semua target-target ini karena pembangunan pariwisata, pembangunan pusat-pusat pertambangan, kalau tidak ada listriknya tidak mencukupi, pada akhirnya tidak bisa berjalan juga, gitu. Nah, ini saya coba lihat berapa sih target proyeksinya pemerintah. Jadi targetnya kalau semua program ini jalan, ini jadi saya kutip dari MP3I, itu proyeksi di 2025 Indonesia itu harus memiliki kapasitas pembangkit 90.000 megawatt atau 90 gigawatt gitu. Nah, kalau dia maunya 90 gigawatt, berapa ya sekarang kondisinya saat ini? Nah, dari data yang ada 2011 itu kita baru 30 gigawatt. Artinya ada target yang sangat signifikan besarnya gitu. Jadi karena kalau kita bicara listrik, tentunya kan selalu kita ingat, wah listrik di Indonesia masih murah, subsidi, mungkin mau dinaikin listrik, ribut, demo, berulang-ulang ke arah sana. Nah, tapi di sini saya mencoba melihat dari sisi yang sedikit berbeda, bagaimana target ke depannya dan juga mungkin bagaimana biayanya, struktur kira-kira pembangkit listrik itu seperti apa sih kira-kira. Terus untuk infrastrukturnya sendiri, gitu. Ada indikasi investasi, jadi kalau semua ini berjalan baik, pemerintah mengindikasikan ada investasi senilai 4.000 triliun dan 10%-nya akan didukung dari pemerintah untuk pembuatan jalan, pelabuhan, bandara, nah itu didukung pemerintah. Tapi setelah saya coba sedikit kalkulasi, wah ternyata 4.000 triliun rasanya kekecilan investasi ini. Karena kalau saya tarik Pak Agus ini antara proyeksi untuk listriknya saja yang 60.000 megawatt, kalau 1 megawatt kira-kira kalau kita membangun pembangkit tenaga gas, itu Wika kemarin saya tender 1 juta kira-kira, 1 juta per megawatt untuk pembangkit tenaga gas. Kalau pembangkit tenaga batu bara kira-kira 2,5 juta. Nah, kalau pemerintah membangun 60.000 berarti 60.000 kali 1 juta udah 60.000 juta US kan, udah sangat jauh dari ini kan. Artinya sebenarnya sungguh suatu kesempatan pertumbuhan yang luar biasa kalau ini bisa terrealisasi. Nah, sekarang kalau kemudian kita ngelihat 90 giga, bagaimana kira-kira nih koridor-koridornya pemerintah? Nah, ini saya juga ambil dari datanya. Jadi ini kira-kira ada nomor 1 koridor ekonomi Sumatera. Jadi disebutkan akan terhubung dari Banda Aceh sampai dengan Bandar Lampung. Jadi semua masing-masing daerah tadi sudah diidentifikasikan. Nah, ini datanya, ini bisa teman-teman lihat di via internet. Jadi semua bisa diakses. Jadi semua data yang saya tampilkan di sini adalah data-data yang terbuka untuk publik. Jadi bisa. Saya mungkin nanti referensinya juga saya tampilkan. Jadi kalau teman-teman yang butuh mungkin untuk keperluan lain-lain bisa didapat. Nah, jadi tentunya pemerintah ini menyiapkan pelabuhan, ini menyiapkan juga jalan. Ini salah satu jalan yang dibangun Wika juga. Ini setelah habis tsunami Pak, jalannya di Aceh. Nah, terus ini juga kita bangun juga, Wika terlibat di sini ini di Suramadu. Kalau ini kita bikin di Jor ini, Jalan Layang. Gitu. Ini semua adalah sentra-sentra koridor ekonomi di Indonesia. Dan ini nantinya tidak hanya berpusat di Jawa. Jadi kalau kita baca memang akhirnya pertumbuhan yang diharapkan pemerintah di luar Jawa, artinya di Indonesia Timur khususnya, di seputaran sini, ini lebih tinggi harapannya, ekspektasinya dibandingkan yang di Jawa. Gitu. Karena kalau di Jawa tentu memang semua sudah hampir relatif ada semua. Tapi untuk daerah-daerah di luar lebih sedikit. Jadi kalau saya ke Kalimantan terus terang ini saya kadang-kadang juga heran. Kalimantan ini kaya semuanya. Tapi namanya pom bensin, Pak, itu antri. Benar-benar. Mungkin ada yang teman-teman dari Kalimantan di sini ya. Gitu. Jadi saya lihat ada sesuatu yang memang kurang tepat pengelolaannya, gitu. Gitu. Artinya
mungkin kemerataannya ya. Jadi bagaimana memeratakan ekonomi tadi supaya bisa. Oke, saya lanjutkan. Ini saya sebenarnya coba tadi kalau kita sudah mulai bicara ke energi, saya ada dua data karena kita sedang ada di Jerman. Saya coba ambil data Jerman dan Indonesia. Jadi ada dua data nih, di atas dan di bawah. Nah, saya coba misalnya sekarang saya kasih beberapa tambahan informasi. Nanti kita pilih sama-sama ya. Apakah persepsi kita tentang sumber-sumber ekonomi, sumber-sumber energi itu sudah benar. Jadi Indonesia saat ini adalah eksportir batu bara nomor 1 di dunia, salah satu datanya. Jadi itu datanya yang saya sampaikan. Terus informasi kedua yang mungkin saya sampaikan, Jerman adalah negara yang memasang pembangkit tenaga surya fotovoltaik terbesar di dunia. Gitu. Ini ada dua data sumber energi ya. Gitu. Nah, kalau kira-kira informasinya seperti tadi, mungkin saya tanya ke Flor, mbak-mbak sebelah sini. Yang Indonesia yang mana ini ya? Yang bawah atau yang atas? Tadi. Bawah. Jadi Indonesia adalah eksportir, artinya mengekspor batu bara nomor 1 di dunia. Indonesia di mana nih? Yang nomor 1 atau yang nomor 2? Nomor 2. Yang kedua. Yang nomor yang bawah mana? Angkat tangan nih, saya pengen tahu ya. Yang milih bawah nih, coba Indonesia yang bawah. Boleh angkat tangan. Oke, jadi Indonesia adalah eksportir batu bara nomor 1 di dunia ya. Milih yang bawah ya, gitu. Yang Jerman itu kan merupakan pemasang fotovoltaik terbesar di dunia. Jadi kalau kita lihat, ini potensi solarnya 4 miliar megawatt per jam. Coba kita buka sekarang. Jadi Jerman itu yang bawah. Jadi walaupun Indonesia adalah pengekspor batu bara nomor 1 di dunia, tapi sebenarnya cadangan batu bara Indonesia itu bukan yang tertinggi. Gitu loh. Jerman mempunyai lebih banyak potensi batu bara dibanding Indonesia, jauh kan? Jadi Jerman itu cadangan reserve batu baranya nomor 6 di dunia, sedangkan Indonesia nomor 14. Tapi solar potensinya Jerman itu nomor 77, tapi dia masang nomor 1. Indonesia potensi solarnya nomor 18, tapi kita mungkin relatif kalau di dalam perhitungan negara yang memasang tenaga surya hampir tidak masuk dalam 50 besar juga saya kira. Tapi itu menurut saya tetap benar. Nanti saya jelaskan kenapa benarnya, gitu. Oke ya, jadi kalau kita ngelihat terkait sumber daya energi antara Jerman dan Indonesia. Nah, sekarang coba saya lanjutkan lagi bicara mengenai batu bara. Jadi batu bara jika untuk digunakan pembangkitan listrik tadi, jadi batu bara kan saya sudah mulai bicarakan. Jadi kalau untuk membangkitkan listrik itu kita bisa menggunakan sumber-sumber energi dari fosil yang terdiri dari mungkin batu bara, kemudian dari gas atau dari BBM juga. Nah, di dunia ini yang membangkitkan listrik dari batu bara nomor 1 adalah Cina. Kemudian kedua Amerika, diikuti India, Jepang, Jerman, dan Polandia. Nah, negara-negara ini kalau dilihat, ini adalah negara-negara yang termasuk juga sebagai salah satu pemimpin perekonomian dunia. Jadi kalau dilihat kan urutannya kan, gitu. Jadi di 2030 tadi kalau disebut bahwa nomor 1 Cina, bukan Amerika. Di sini sudah benar nih Cina. Nomor 2 baru Amerika. Ketiga India. Jadi arahnya saya lihat mungkin ada korelasinya antara penggunaan energinya yang tepat dengan arah ekonomi negaranya. Gitu. Jadi saya lihat dari perspektif yang beda. Kemudian kita lihat untuk membangkitkan listrik dari bahan bakar minyak, oil, gitu. Saudi Arabia kaya, dia nomor 1 di dunia. Tapi Indonesia ada ternyata di sini. Indonesia itu termasuk mungkin nomor di dunia kategorinya nomor 7 ini ya. Gitu. Jadi membangkitkan listrik dari BBM. Jadi kalau dihitung di dunia Indonesia peringkat ke-7. Padahal tadi informasinya kan BBM termasuk cukup mahal dari bocorannya kan. Nanti seberapa mahalnya kita lihat sama-sama, gitu ya. Nah, kalau saya lebih kaji lebih luas lagi,
Kalau dia tadi kan kita bicara membangkitkan listrik dari batu bara, ini dari BBM. Ini saya lihat lagi di dunia ini top 10 electricity producer. Jadi yang memproduksi listrik terbesar di dunia, 10 besar itu siapa aja negaranya? Nah, ini ada Amerika nomor 1, nomor 2 Cina, Jepang, Rusia, India, Jerman. Nah, ini saya coba cek ke sini yang menggunakan batu bara tadi. Karena batu bara kan selalu jargonnya batu bara adalah teknologi atau sumber pembangkit listrik yang kotor, tidak ekonomis, merusak lingkungan. Tapi kadang-kadang saya pikir jangan-jangan ini jargon yang digunakan negara maju. Sehingga negara-negara berkembang itu tidak pakai, dia milih yang lain. Sedangkan batu baranya diekspor, dipakai sama mereka, gitu loh. Sementara negara berkembang pakai BBM yang dibilang mungkin lebih hemat. Artinya lebih hemat dari faktor ekonomi, tapi secara cost keekonomiannya jauh lebih mahal. Jadi di sini yang tidak ada negara sebagai 10 besar penghasil listrik hanyalah Kanada, Prancis, dan Brasil. Kalau kita lihat di sini ya. Jadi yang beda. Jadi 10 besar penghasil listrik dari batu bara dan 10 besar penghasil listrik di dunia. Jadi yang bedanya hanya Kanada, Prancis, dan Brasil. Ada apa dengan 3 negara ini? Apakah mereka mengambil pendekatan yang berbeda? Tidak menggunakan batu bara? Coba kita lihat. Nah, Kanada, saya coba cek informasinya. Oh, Kanada itu ternyata 57% dari listrik di negaranya itu menggunakan hidro. Jadi artinya hidro itu memang dipakai besar-besaran di sana. Artinya 50%. Jadi dia tetap menggunakan batu bara, tetapi karena dia sudah menggunakan hidro lebih besar daripada 50%, dia tidak masuk di kategori ini tadi, gitu. Artinya dia sudah masuk ke lebih renewable energy. Perancis, ada apa dengan Perancis? Apa? Perancis ini ternyata adalah pengguna nuklir terbesar di dunia, salah satunya. Jadi nuklir memang termasuk murah juga, gitu. Tapi dengan resiko yang sangat besar. Artinya untuk negara seperti Jepang saja dengan kasus seperti Fukushima-nya, itu kan akhirnya kemudian memutuskan menutup semua pembangkit tenaga nuklirnya, termasuk kemudian diikuti dengan Jerman. Jadi Jerman adalah satu-satunya negara maju di dunia yang sudah resmi, artinya dan disetujui oleh DPR-nya, saya kira, bahwa tidak akan menggunakan nuklir lagi. Jadi semua pembangkit tenaga nuklir di Jerman ditutup. Jadi Vattenfall, E.ON itu perusahaan-perusahaan energi Jerman sekarang lagi kelimpungan terus terang. Karena mereka harus cari sumber-sumber pendapatan yang lain, gitu. Terus kita lihat yang berikutnya Brasil. Nah, Brasil ini sama ternyata. Brasil itu mengandalkan hidro. Jadi 74% Brasil itu hidro. Jadi Brasil ini adalah negara pengguna pembangkit tenaga air terbesar di dunia. Jadi kalau saya lihat, jadi pilihannya 10 besar negara yang menghasilkan listrik tadi, apakah dia pakai batu bara, ataukah dia pakai hidro, atau pakai nuklir. Nah, kalau nuklir kan tentunya Jerman saya sudah nggak mau pakai, gitu kan. Tentunya Indonesia ya tidak usah ikut pakai nuklir. Artinya walaupun teknologi itu saya tidak antipati juga, cuman sepanjang masih ada teknologi lain yang bisa kita gunakan dan lebih murah dan lebih tidak berisiko, kenapa kita harus pakai yang berisiko, gitu. Tentunya kita harus belajar dari yang sudah lebih dulu lah, itu apa mengetahui. Jadi ini, jadi kalau saya tadi kaitkan antara ramalannya McKinsey Global Institute, artinya 7 negara setelah Indonesia tadi, itu memang ada kaitannya dengan ini, ketersediaan kemampuan negara tadi untuk memproduksi listrik. Karena listrik itu adalah jantung dan motornya dari pertumbuhan ekonomi. Karena tanpa listrik, kalau listriknya biarpet, semua industri akan mengeluh, gitu. Nah, ini coba lanjutkan. Nah, sekarang kita coba lihat berapa sih sebenarnya tadi kalau untuk ongkos membangkitkan listrik, gitu. Jadi kita sudah mulai sebutkan negara-negara tadi menggunakan batu bara. Kenapa mereka menggunakan batu bara? Ini saya coba ambil satu, ini adalah gambar pembangkit listrik tenaga batu bara di Amurang. Ini Amurang Coal Fire Power Plant 2x25, kebetulan adalah memang baru selesai kita kerjakan. Artinya dikerjakan 100% oleh Wijaya Karya di Amurang, baru akhir tahun kemarin kita selesaikan. Termasuk dari program percepatan 10.000 megawatt yang dicanangkan pemerintah.
gitu. Nah, kalau batu bara, jadi untuk membangkitkan listrik dari batu bara itu diperlukan untuk per kilowatt hour-nya itu setengah kilo batu bara. Jadi batu bara normal tuh butuh setengah kilo. Nah, kalau harga batu baranya ini saya cek di Pak Jarman tuh DJK, Dirjen Kelistrikan, dia bilang PLN tuh bayar batu bara terakhir untuk 2013 nantinya 792. Jadi ongkos bahan bakarnya, artinya fuelnya itu sekitar 396. Artinya ini pure hanya batu baranya ya. Jadi belum ditambah lagi power plant-nya. Jadi kalau kita menghitung berapa tarif listrik atau berapa harga produksi listrik, tentunya kita harus hitung harga bahan bakarnya, apakah bahan bakarnya dari batu bara, apakah dari gas, ataukah dari minyak, ditambah investasi pembangkitnya. Gitu. Jadi kalau investasi pembangkitnya seperti ini, kira-kira mungkin bisa ditambah sekitar Rp400 per kilowatt hour atau 300 relatif. Jadi kira-kira Rp400 ditambah 400 ya 800 lah harganya. Gitu. Tergantung bagaimana menyusutkannya. Nah, sekarang coba kita lihat. Ini saya tampilkan lagi. Nah, ini adalah pembangkit listrik tenaga diesel di Bali. Ini juga milik PT Wijaya Karya. Jadi kalau yang ini kita kerjakan sebagai EPC, kalau yang di bawah ini adalah kita kerjakan dari awal dan menjadi milik Wika juga. Jadi untuk teman-teman yang belum tahu juga, Wijaya Karya di samping sebagai perusahaan konstruksi, kita juga sudah masuk ke investasi. Jadi kita memiliki juga pembangkit listrik yang kita jual listriknya ke PLN gitu. Nah, ini di Bali 50 mega. Ini mesinnya kita datangkan dari Jerman, MAN. Dan kemudian investasinya juga kita menggunakan pendanaan dari IKB Jerman. Artinya tentunya networking teman-teman yang ada di sini itu sangat penting nantinya. Karena sekarang ini dunia ini sudah sebenarnya the world is flat ya. Ada Thomas Friedman bilang kan. Jadi dengan adanya internet dan apa-apa, semua itu terkoneksi dunia ini. Tidak ada yang bisa berdiri sendiri. Jadi contoh ini tadi, jadi pembangkit ini di Bali, ini mesin-mesinnya kita datangkan dari Jerman, finansialnya juga menggunakan dari Jerman. Kenapa dari Jerman? Karena kalau kita menggunakan pinjaman dari Jerman, bunganya relatif lebih murah. Jadi kalau kita pinjam di Indonesia rupiah, bunganya 10%, 12%. Kalau di Jerman 4%. Artinya tentunya menjadi lebih bersaing. Nah, ini kira-kira tambahan lah ini informasinya. Nah, kembali ke biayanya tadi, berapa nih biayanya ya kalau untuk pembangkit tenaga BBM? Nah, ini kira-kira kalau untuk membangkitkan listrik dari BBM solar ini, itu butuhnya koefisiennya 0,3. Jadi setiap 0,3 liter solar itu bisa menghasilkan 1 kilowatt hour. Artinya 1 kilowatt, 1 kWh kira-kira. Nah, ini kira-kira kalau kita lihat harganya sekarang dari ESDM yang diberikan ke PLN adalah 9.153. Jadi per kilonya baru harga bahan bakarnya adalah 2.700 gitu loh. Jadi untuk membangkitkan 1 kWh tadi bukan cuman 2.700 lagi, plus ongkos transportnya ini udah bisa melonjak menjadi 5.000. Jadi baru untuk ongkos bahan bakarnya saja. Sekarang kita bandingkan lagi, satu lagi kita punya pembangkit gas. Nah, ini salah satu pembangkit gas juga. Ini juga milik Wijaya Karya. Jadi kita investasi di sini. Ini baru selesai tahun lalu. Ini adalah pembangkit tenaga gas di Borang 60 megawatt. Jadi ini kita beli dari GE, dari Hungaria. Nah, ini menggunakan bahan bakar gas. Jadi kita punya perbandingan batu bara, kita punya perbandingan dengan BBM. Sekarang kalau gas ini memang ada yang menarik nih. Jadi mungkin saya kasih ulasan sedikit. Gas ini kira-kira 10 tahun lalu itu harga gas. Jadi kalau mungkin teman-teman ngikutin, itu kita punya pengolahan gas di Tangguh. Jadi BP Tangguh. Jadi kalau teman-teman ngikutin Tangguh, Tangguh itu apa? Itu adalah tempat pengolahan gas yang dikelola oleh BP, British Petroleum. Jadi pada saat itu memang harga gas dunia rendah. Jadi harga gas yang disepakati waktu itu kemudian dijual semua ke Cina, Fujian dan Sempra Amerika. Harganya $2,5 per MMBTU. Nah, MMBTU itu
million British thermal unit. Nah, nanti kalau itunya seperti apa dilihat aja di ini. Tapi kira-kira dulu harganya 10 tahun lalu 2,5 US dollar. Tapi dengan perkembangan harga dunia, gitu, harga gas ini pelan-pelan naik terus. Jadi saya kemarin tahun lalu masih ikut tender, itu ngitung harga gas. Jadi kalau kita tender itu yang kita hitung bukan hanya harga pembangkitnya, tapi kita harus berhitung berapa efisiensi pembangkit itu selama 20 tahun. Jadi kita harus ngitung, oh berapa harga komponen gasnya. Masih rata-rata saya ingat 4,5 US dollar, 6 US dollar, gitu kira-kira. Nah harga terakhir, ini saya buka kemarin, itu sekarang sudah 11 US dollar per MMBTU. Nah, jadi berapa kalau ini biayanya? Nah, ini bisa kita lihat. Jadi kalau untuk gas itu kira-kira biayanya koefisiennya 0,013. Jadi 0,013 MMBTU kali harga gasnya. Nah, ini karena 11 dolar saya pakai ke kurs 9.250 kira-kira 101.000. Jadi untuk per kWh-nya 1.323. Kalau harganya gasnya 11 dolar tadi ya. Nah tentunya pada saat harga gas masih murah pada saat itu, yang misalnya 4 dolar, 3 dolar, ini kan tinggal seperempatnya atau sepertiganya. Kira-kira ini memang pada saat itu equal sama ini. Jadi antara membangkitkan listrik dari gas dan batu bara kira-kira setara. Tapi seiring dengan sekarang kenaikan harga gas dunia, gitu. Nah ini membangkitkan listrik dari gas ini juga tidak murah, gitu. Jadi ini kan kelihatan ini kan, wah ini yang paling murah mana, yang paling mahal mana. Ini saya coba sekarang bikinkan dalam Excel untuk lebih mudah. Nah ini kita lihat jadi per kWh-nya, kalau kita menggunakan fossil fuel tadi, batu bara, gas, dan diesel, ini masing-masing ini. Dimana nih angka adalah angka-angka minimal. Seperti kalau yang diesel ini, kalau begitu dia bicara di Papua, nggak 2.800 lagi nih, bisa 4.000 gitu. Nah, kita juga punya pembangkit yang menggunakan istilahnya mungkin renewable energy, geothermal, hidro, pembangkit tenaga surya ataupun tenaga pasang surut. Nah, ini fuel cost-nya 0. Gitu kan, kira-kira. Nah, ini saya coba catatannya nih. Data harga gasnya ini adalah kontrak BP sama PLN yang terakhir. Jadi baru tanda tangan mungkin Desember kemarin, Pak. Jadi sebenarnya masih valid lah data-datanya. Nah, mungkin ini ya, artinya kalau misalnya ada teman-teman yang mau tanya, mungkin bisa langsung sambil biar interaktif ya. Artinya tidak harus nunggu sampai selesai juga, boleh kira-kira gitu. Nah, ini dari data-data tadi itu subsidi. Jadi subsidi listrik sekarang. Jadi kan tadi kita udah lihat. Jadi kalau teman-teman tahu kalau di Jakarta atau di Indonesia bayar listrik itu kan 4 kWh kira-kira mungkin Rp600, Rp700 gitu kan. Sementara kalau membangkitkan listriknya harganya modalnya aja udah hampir 3.000, 1.400, gimana PLN bisa untung, bisa bangkrut kan gitu. Nah, untuk mencegah PLN bangkrut karena dia diberikan amanat tadi, terpaksa negara memberikan subsidi. Nah, subsidinya di tahun 2012 saja itu besarnya sudah 89 triliun gitu. Jadi jumlah yang bukan kecil ya, luar biasa besar. Jadi untuk bandingannya salesnya Wijaya Karya mungkin targetnya tahun 2013 hanya 19 triliun. Itu sales ya, bukan profit ya. Kalau ini subsidi yang diberikannya udah 89 triliun gitu. Nah, ini jadi kalau pemilihannya tadi tidak segera dirubah, kalau harganya katakanlah harga gasnya kemudian tambah naik ke atas, ini kan bebannya tambah lama tambah berat. Nah, ini yang perlu kita mungkin lihat sama-sama gitu. Terus mungkin teman-teman ada yang tanya kan, kalau gitu kenapa kita nggak kesini ya? Ini kan nol nih, nggak ada biayanya gitu. Nah, kalau ini saya coba jadi penjelasannya seperti ini. Tentunya kalau teknologi geothermal, hidro, solar, angin dan pasang surut ini memang tidak ada biaya bahan bakarnya, tetapi ada tentunya biaya teknologinya sendiri. Artinya seberapa mahal teknologinya tadi. Jadi kalau teknologinya masih pada taraf awal, biasanya harganya tinggi gitu, sehingga ujung-ujungnya mahal juga nanti jualnya walaupun dia tidak ada biaya bahan bakarnya. Nah, coba sekarang kita lihat berapa sih harganya kalau kita bikin pakai renewable energy.
Ini saya kebetulan ada data yang cukup valid ini. Jadi data ini saya ambil dari DOE Amerika, Department of Energy-nya Amerika, data Juni 2012. Jadi kira-kira ya masih 6 bulan lah. Ini datanya adalah, jadi kalau bacanya levelized cost of electricity. Artinya levelized itu harga ini sudah dilevelkan. Jadi kita hanya bicara kalau kita menggunakan tenaga batu bara, berapa harganya per kWh untuk average di Amerika. Jadi data ini untuk di Amerika sebenarnya gitu. Jadi bacanya ini plan type. Jadi kalau batu bara teknologi yang advance itu levelized capital cost. Capital cost ini sebenarnya biaya untuk bikin pabriknya. Terus fixed OM, ini operation maintenance-nya. Jadi orang-orang yang harus dipekerjakan untuk menjalankan power plant-nya. Terus variable OM, ini biaya bahan bakarnya. Nah, ujung-ujungnya di Amerika itu dia mengeluarkan angka. Jadi harga per kWh kalau kita menggunakan advanced coal tadi batu bara itu 11 sen per kWh di Amerika. Terus kalau nuklir 11,14 juga. Nah, gimana dengan yang geothermal, biomas dan lain-lain? Nah, ini kita bisa lihat sini. Geothermal ternyata 9,82 Pak Maki. Jadi kalau Indonesia kemarin Pak Maki itu udah nyampaikan udah bersedia membayar 17 sen ya rasanya ya. Oh, itu sebenarnya untuk kalangan investor sudah menguntungkan tadi. Gitu. Harusnya akan berlomba-lomba. Karena hitung-hitungannya di Amerika saja modalnya kira-kira 10 sen lah 9,8 gitu. Terus tadi biomas 11. Nah, ujung-ujungnya mana yang paling murah? Nah, ini saya lihat ternyata hydro ini memang paling murah nih. Jadi hydro ini cuma kurang dari 9 sen. Jadi levelized cost of electricity. Jadi harga per kWh-nya. Per kWh soalnya kita ngeliatnya kan kalau PLN kita bayar listrik ke PLN, kita kan bayarnya per kWh tadi kan. Nah, ini tentunya kita menyamakan perhitungan. Jadi menurut hitungan yang paling murah memang pakai hydro di Amerika. Tapi tentunya kalau orang mau pakai hydro, punya nggak negaranya tadi resourcesnya? Karena nggak semua negara juga punya sungai yang berlimpah, punya air yang cukup, punya ini. Nah, ini yang kita lihat lagi. Sekarang coba kita lanjutkan. Kita tadi sudah bicara masalah pembangkit batu bara ya. Kalau bisa kita simpulkan yang paling murah sebenarnya kan batu bara ya. Jadi, nah kalau yang paling murah batu bara, saya coba lihat ngambil programnya pemerintah juga. Jadi program pemerintah ini yang terbaik yang didapat. Jadi kalau saya juga menilai ini adalah program yang baik karena hasilnya kenapa? Jadi proyek disiapkan di 2010. Jadi pemerintah ini berusaha untuk menambah kapasitas pembangkit batu bara karena tahu juga bahwa batu bara tadi termasuk yang paling murah sehingga diadakan tender. Jadi persiapan tender dari 2010. Kemudian hasil tender diumumkan kira-kira mid 2011. Kemudian PPA. Jadi PPA ini sebenarnya Power Purchase Agreement. Jadi kalau misalnya adik-adik punya perusahaan listrik atau punya perusahaan dan ingin kemudian berinvestasi, tentunya nanti setelah dapat menang tender, tanda tangan kontrak dengan PLN, bikin namanya Power Purchase Agreement, perjanjian jual beli listrik. Nah, PPA tadi dipakai untuk ke bank, cari pinjaman. Artinya cari pinjaman ke bank karena biasanya di dunia misalnya industri atau ekonomi jarang sekali perusahaan atau pengusaha yang kerja pakai uangnya sendiri. Rata-rata pasti pakai uang pinjaman. Karena itulah fungsinya mekanisme pasar kan. Sehingga untuk cari pinjaman ini biasanya butuh waktu 1 tahun. 1 tahun dari dia tanda tangan PPA. Itu. Karena PPA kalau dia tanda tangan dia bisa dapat pinjaman. Nah, untuk yang ini kebetulan tender ini, jadi kalau kita lihat ini hasilnya yang pemenangnya adalah Grup J-Power. J-Power ini adalah PLN-nya Jepang, perusahaan besar juga. Kemudian Itochu ini juga perusahaan Sogo Sosa, artinya trader di Jepang, terkenal juga, besar. Dan Adaro ini supplier besar di Indonesia. Jadi konsorsium ini kemudian membuat Bipasena Power. Jadi untuk Bimasena Power ya, untuk membuat 2 kali 1000 megawatt coal power plant. 2 kali 1000 ini memang skala yang paling besar di Indonesia. Jadi sekarang ini di Indonesia pembangkit tenaga batu baranya paling besar sebenarnya baru kelas 600.
Jadi kalau kita lihat sebenarnya, saya senang lihat, wah dari hasil tendernya pemenangnya 5,79 sen. Jadi kita bisa bayangkan, tadi harganya batu baranya hitung-hitungan saya kan 400 rupiah kan. Jadi konsorsium ini berani kontrak 25 tahun, dia akan bikin pembangkit 2 kali 1000 ultra super critical, artinya teknologi terbaru yang terkini, artinya dia sudah lebih ramah lingkungan. Itu ultra super critical, dan hanya akan dibayar 5,79 sen. Ini kira-kira hanya mungkin 600 rupiah, nggak nyampe. Itu hasil yang luar biasa, karena PLN sendiri juga pada saat tender ini saya ingat punya harga HPS 7,1. Karena biasanya tender-tender itu selalu kalau diadakan tender yang menang selalu Cina. Jadi 10.000 megawatt tahap pertama kemarin itu seluruhnya yang menang Cina. Tapi terus terang, kita ampun, kualitasnya setengah mati. Jadi kita mengerjakan hampir 5 tahun untuk yang Amurang dan asam-asam. Jadi kita juga mengerjakan itu. Tapi mungkin karena terus-terusan kalah, jadi konsorsium Jepang ini juga ngamuk juga, nggak mau kalah di akhirnya, dia banting harga juga. Tapi sebenarnya untuk Indonesia bagus kan. Jadi kita dapat harga yang sangat murah. Jadi kalau kita balik tadi kan, ini 5,79 sen. Padahal di Amerika tadi bilang untuk batu bara ini advance coal itu 11 sen. Jadi harganya luar biasa murah ini. Gitu. Cuman ada tapinya kalau saya ngelihatnya, gitu loh. Ini project sudah disiapkan dari 2010, gitu. Sekarang sudah 2013. Kemarin saya juga baca beritanya, mereka ini belum financial closing, jadi belum dapat backup banknya. Dan terakhir sudah ada informasi juga akan delay 12 bulan. Artinya delay 12 bulan. Kenapa kalau saya lihat? Nah, saya coba cari secara ekonominya kan bisnisnya. Karena udah mulai ada kasak kusuk gitu. Ini beritanya. Karena harganya nggak menarik sebenarnya. Jadi harga segini gitu, ini jual tekor nih, rugi gitu. Jadi sehingga susah bank juga mau mendanai. Karena logikanya kalau bisnis itu tidak menguntungkan, itu pasti akan kesulitan. Karena selalu dalam hukum bisnis kan harus win-win. Jadi dua pihak, pemerintah untung, investor untung, sehingga semua bisa dapat. Nah kalau yang ini, saya khawatirnya ini nantinya nggak jalan juga, gitu loh. Walaupun saya berharap ini tetap bisa jalan, gitu loh. Karena dengan dia mundur 1 tahun, bisa dibayangkan sebenarnya kalau dia mundur 1 tahun, 2 kali 1000 megawatt, kalau kemudian kita tetap harus membayar pakai bahan bakar minyak tadi, itu kan selisihnya 4 kali lipat, hampir 5 kali lipat lebih mahal dibandingkan pakai batu bara. Karena tadi kita udah lihat kan hitung-hitungan kalau menggunakan bahan bakar minyak tadi, gitu. Nah sekarang bagaimana memang yang kita mungkin diskusi sama-sama, bagaimana supaya percepatan pertumbuhan listrik Indonesia bisa lebih cepat. Karena kalau model seperti ini saya bayangkan ini untuk persiapannya saja sudah makan waktu 4 tahun. Karena dengan informasi terakhir dia bilang dia akan delay 12 bulan, berarti dia baru mulai nanti konstruksi 2014. Dia konstruksi kalau tidak terlambat 4 tahun, berarti 8 tahun diperlukan untuk membuat 2 kali 1000. Sementara Malaysia yang nggak punya batu bara, ini sudah mulai jalan 2 unit dari Alstom, 1000 mega di Tanjung Pin, bisa dilihat mungkin di website ya tentang Malaysia, gitu. Nah ini merupakan tanda-tanda yang sangat signifikan. Jadi bagaimana sebenarnya kita merubah sama-sama konsep-konsep pengadaannya, gitu. Kalau dari saya selaku katakanlah praktisi juga kadang-kadang saya mungkin melihat kita sebenarnya juga menyontoh Jerman. Jadi di Jerman ini kalau adik-adik lihat ada namanya yang disebut feed-in tarif. Jadi feed-in tarif itu adalah bentuk mungkin subsidi dari pemerintah. Jadi di mana harga tarif dari renewable energy khususnya itu sudah dipatok. Jadi untuk pembangkit tenaga surya misalnya 16 sen euro, untuk hidro mungkin 7 sen, semua sudah ada. Jadi tidak perlu tender lagi. Nah, yang menjadi positif adalah apa? Investor kan tidak perlu lagi banting-bantingan harga. Dia tinggal hitung-hitungan kan. Wah, saya kalau ngerjakan ini pasti dibayar sekian. Saya tinggal nyari efisiensi, saya cari teknologi yang paling baik, saya cari lokasi yang paling pas, gitu. Sehingga bisa menghemat waktu. Nah, kalau ini sebenarnya PLN kan punya HPS tadi 7,1 sen US dollar.
gitu. 7,1, akhirnya pemenangnya 5,79. Pak Dahlan waktu itu sangat surprise. Ini adalah digadang-gadang, misalnya mungkin bahasa Jawa ya, dibanggakan sebagai keberhasilan proses tender. Kalau proses tendernya saya juga acung jempol, sangat bagus, transparan, satu-satunya tender luar biasa besar yang tidak bisa diinfiltrasi nanti. Tapi sekarang pertanyaan dasarnya, kalau ini kemudian mundur-mundur, itu kerugian kita juga besar kan? Itu yang harus dilihat juga. Jadi kalau saya mungkin dengan pilihan model Jerman seperti feed-in tarif, kalau katakanlah sudah ditetapkan, oke, 7 sen tarifnya, siapa yang bisa mengerjakan akan ditunjuk. Sekarang bagaimana milihnya kan? Pertanyaannya. Nah itu mungkin bisa diatasi. Katakanlah kalau kita buat advance atau warranty bond-nya. Jadi jaminannya, warranty bond-nya bisanya dalam bentuk, kalau biasanya kontrak itu 5%, ini dinaikkan. Yang ditenderkan adalah warranty bond-nya. Jadi kalau dia sampai gagal membangun, warranty bond itu diambil pemerintah. Jadi warranty bond misalnya nilai proyek ini 10 triliun. Kalau warranty bondnya 20%, berarti 4 triliun kalau dia sampai gagal, itu akan hangus. Nggak banyak perusahaan yang berani kan. Jadi hanya perusahaan-perusahaan dunia yang punya kemampuan keuangan benar-benar siap, berani gitu. Tapi kalau dia berani, dia juga sudah terjamin. Karena tadi dia nggak perlu banting-bantingan harga. Karena sudah 7 sen. 7 sen jauh kan daripada ini sekian persen di atas ini. Tapi untuk pemerintah juga ada kepastian. Proyeknya jalan, pasti. Dan kalau sudah ditentukan di awal katakanlah 7 sen tadi, ini yang saya harapkan tadi mungkin 4 tahun tadi, ini kan ada mulai tender, semua lain-lain ini butuh waktunya kan lama nih, 4 tahun sendiri. Jadi bayangkan untuk membuat 2 kali 1000 ini paling cepat terrealisasi dalam 8 tahun. 8 tahun itu waktu yang lama gitu. Sementara kita punya tadi target Pak Agus ya 60.000 Agus ya. 60.000 mega dalam tahun 2025 yang harus Indonesia buat. Jadi kalau ini 2000-an, 60.000 itu 30 buah lagi ya. Yang harus segera diluncurkan. Karena kalau nggak diluncurkan sekarang, itu juga akan ketinggalan lagi. Belum lagi kita bicara nanti masalah transmisinya, distribusi tegangannya itu udah banyak lagi ikutannya. Tapi di luar itu nantilah. Tapi yang ini sekarang bagaimana tadi kita bisa mempercepat proses pembangunannya dengan silakan tadi ya. Biasanya kan kalau di power purchase agreement itu kan biasanya ada kita perlu juga sosialisasi bagaimana pembangunan tadi tidak merugikan masyarakat. Jadi ini saya baca juga demonya ini sudah selain masyarakatnya menyandera anggota konsorsiumnya. Jadi salah satu pegawainya mungkin Itochu itu disandera di sana kan. Nah ini kan udah kasusnya menjadi runyam. Nah kalau kayak gini kan si konsorsium akan bilang ini bukan salahnya saya, lahannya belum bebas gitu. Tapi kalau kita lihat secara makronya tadi, sebenarnya juga kalau saya lihat bocoran-bocoran yang lain, ada beberapa pengamat ekonomi bilang langkahnya Adaro ini, si supplier batubara Indonesia untuk masuk ke industri bisnis hilir hulu tadi, ini kurang begitu cantik karena dia masuk ke proyek yang tidak menghasilkan. Jadi proyek ini kan kita lihat sudah harganya keras sekali nih. Gitu. Jadi kalau secara aturannya memang saya kira memang ada biasanya. Jadi kalau dia terlambat itu ada dendanya, ada denda keterlambatannya. Tetapi kadang-kadang dendanya tidak terlalu besar juga Mas Andika. Jadi kalau dia misalnya harus rugi sekian besar, mungkin dia pilih udah nanti anggap saja nggak apa-apa lah. Tapi kerugiannya pemerintah akibat keterlambatan ini jadi luar biasa. Karena tadi kita bisa lihat kan, harga yang dibayar per kilowatt hour kalau kita harus pakai bahan bakar minyak itu luar biasa besar. Gitu. Ini mungkin yang kasus yang batu bara ya. Jadi yang terakhir lama, sekarang bagaimana mempercepatnya tadi. Coba kalau kita lihat lagi di hydro. Nah, ini saya ambil juga first hydro project under second fast track. Jadi kalau yang tadi juga adalah proyek yang pertama yang dijamin pemerintah, ini juga. Jadi proyek-proyek sekarang ini kalau untuk percepatan ini pemerintah menjamin, jadi memberikan garansi. Jadi proyek itu jika dikerjakan pasti akan dibayar. Dalam artian PLN akan pastikan membeli listriknya sehingga ada kepastian, sehingga si investor bisa mencari pendanaan. Nah, kalau yang hydro ini 45 megawatt, tempatnya di Huta Buluh,
Provinsi Sumatera Utara. Kenapa saya ambil ini contoh juga? Karena tadi kita sudah lihat kan beberapa kan. Untuk yang termurah salah satunya sebenarnya hidro kan. Karena pertanyaannya apakah Indonesia juga mulai mengembangkan hidro? Gitu. Nah, ini sudah mulai. Jadi sebenarnya Indonesia sudah menjadi lahan investasi yang menurut saya sangat atraktif ya. Karena ini namanya WAMPU Project. Jadi WAMPU Electric Power. WAMPU Electric Power ini pemiliknya adalah konsorsium Komipo. Komipo itu Korea Midland Cam Group dan POSCO Engineering, dua perusahaan besar Korea. Jadi kalau tadi J Power adalah PLN-nya Jepang, kalau ini Komipo ini PLN-nya Korea. Artinya sebenarnya investor-investor itu sudah melirik Indonesia bersama lokal partner ada. Nah ini PPA sudah 12 April, dia sudah financial closing, dia Februari sudah mulai konstruksi. Jadi kalau saya lihat hidro ini lebih bagus daripada batubara. Karena kenapa? Hidro ini memang kita sudah punya fit-in tarif seperti model Jerman, tapi memang fit-in tarifnya kemarin ini di pemerintah ini terbatas. Jadi masih maksimal 10 mega. Jadi maksimal 10 mega itu tarifnya Rp686 per kilowatt hour untuk di Jawa. Kalau di luar Jawa ada koefisien 1,2 untuk Sumatera, ada 1,3 mungkin untuk Kalimantan, untuk Papua 1,5. Jadi kalau di Sumatera jadinya 787. Jadi buat teman-teman mungkin yang di daerahnya punya potensi hidro itu lihat, nah ini bisa jadi pengusaha pembangkit listrik karena terbuka sekarang ini. Jadi artinya potensi ini memang dibuka oleh pemerintah sehingga siapa saja bisa masuk ke sini. Artinya tadi fit-in tarifnya hanya untuk 10 mega. Nah, kalau untuk yang di atas 10 mega itu memang ada negosiasi. Nah, kemarin-kemarin artinya 2-3 tahun yang lalu ini negosiasi selalu alot. Kalau namanya PLN begitu di atas 10 mega negosiasi, dia selalu nawar, saya maunya bayarnya cuma 4 sen US. Lari semua investornya kan. Kalau 4 sen dia dapat apa kan? Gitu, terlalu murah. Alasannya PLN kenapa? Wah, saya jualan listrik sama rakyat Indonesia nggak boleh naik-naik. Jualnya Rp500 per kWh. Gitu. Itu selalu dijadikan alasan oleh PLN. Akibatnya pertambahan pembangkit listrik tenaga air Indonesia stuck. Jadi hampir tidak tambah dalam 10 tahun terakhir. Nanti kita bisa lihat sama-sama datanya. Gitu. Nah, ini kenapa saya saya tampilkan juga. Nah, sekarang rasanya PLN sudah berubah, gitu. Jadi di sini ini tarifnya yang diberikan ini 7,23 sen. Jadi cukup tinggi. 7,23 sen dan berlaku 30 tahun. Padahal kalau tarifnya tadi yang 686 yang sampai dengan 10 mega itu hanya berlaku 15 tahun. Jadi memang di dalam beberapa liputan atau interview ini memang dikagumi dan ini masuk juga sebagai contoh pembangkit tenaga air yang berada di daerah hutan lindung. Toh bisa mendapatkan dukungan financial closing. Jadi financial closingnya WAMPU ini, WAMPU Electric Power tadi, ini dari Korea, Bank Korea dan Sumitomo Bank. Jadi artinya kita kalau diskusi di sini kan kita ngelihat bahwa setiap bisnis itu kan harus ada faktor labanya. Setiap pihak, artinya dari pihak investor, pihak perbankan, itu mereka harus mendapatkan keuntungan. Jadi tidak bisa katakanlah pemerintah bilang ini bagus Indonesia silakan bangun, tapi tidak memberikan tarif yang menguntungkan. Kalau seperti itu tidak ada yang bisa masuk Indonesia, karena Indonesia sendiri tidak mempunyai cukup uang untuk membangun. Ini terus terang seperti itu, karena sekarang kalau tender PLN, jadi kita sekarang lagi tender juga. Saya lagi tender, Wika ikut tender di Arun. Jadi kalau tender itu kita tidak hanya menawarkan harga, gitu. Karena PLN juga nggak punya uang, jadi peserta tender harus juga membawa uang pendanaan. Jadi kita harus bekerja sama dengan lembaga keuangan. Nah, kita kebetulan bekerja sama sama Wärtsilä, Finland. Kita dapat dukungan pendanaan dengan bunga kemarin ditawarkan 3,5%. Gitu. Artinya ini menunjukkan bahwa semua itu sudah terkoneksi dengan ini ya, luar biasa. Jadi tidak bisa kita berdiri sendiri, karena kalau tidak ada dukungan dari luar tidak akan ada pembangunan Indonesia. Jadi contoh tadi kan, jadi PLN tendernya sekarang sudah bukan cuma nawar harga, jadi orang nawar itu juga harus sama bahwa
yang mau ngutangin. Jadi nanti Anda bawa nawarkan harga 1 triliun, 1 juta atau 100 juta ini US. Ini banknya yang ngasih pinjaman. Nanti PLN tekan sama dia. Gitu. Jadi kita sendiri sebagai peserta tender harus meyakinkan bank. Gitu. Nah, itu kondisinya. Nah, makanya sekarang kalau contoh-contoh seperti ini di mana Bank Korea, Bank Sumitomo sudah masuk, itu sebenarnya menunjukkan iklim kepercayaan investor luar, khususnya Asia ya, mungkin yang dekat sama Indonesia ya. Ini kan Korea masuk, itu sudah cukup besar. Nah, saya sebenarnya mengharapkan ke depannya investor Eropa, Jerman khususnya juga bisa masuk Indonesia. Mungkin kalau berikutnya ada waktu, saya juga akan menawarkan proyek, karena Wika juga udah mulai masuk sekarang mengakses ke hydropower, dan kita juga mengundang mungkin partner. Jadi kita sedang mencoba sekarang akuisisi satu lokasi di namanya di Parluasan. Saya kemarin juga berkunjung dekat Danau Toba. Itu kira-kira kurang dari 1 kilo itu ada sedang dilakukan FS oleh perusahaan tadinya milik E.ON. E.ON ini temannya Vattenfall ini ya, satu perusahaan di Jerman juga. Artinya potensi-potensi hidro tadi sudah mulai dilirik oleh investor luar juga. Tapi tentunya karena kita tadi butuh sebenarnya pertambahan listrik yang luar biasa besar, itu undangannya harus sangat-sangat aktif sehingga mereka tahu, oh Indonesia ternyata sebenarnya sangat menarik ya, gitu. Nah ini saya tambahkan lagi, kemudian ada lagi kemarin saya lihat ini juga baru di launch juga di Desember ini jadi PLN. Jadi ada hydropower juga yang sudah dikembangkan di Karama, Sulawesi Barat ya ini ya. Ini yang mengembangkan, dia kapasitasnya 450 mega. Jadi yang mengembangkan inisiatornya ini PT Sulbar Group dan Cina Gesoba Group. Nah ini kalau teman-teman juga ngikutin perkembangan, ini Cina Gesoba Group ini adalah operatornya Three Gorges Dam di Cina. Jadi bendung terbesar di dunia. Artinya saya ngeliat, oh berarti semua itu sudah melirik pasar Indonesia, khususnya yang Asia ya. Tadi kan Korea masuk, Cina juga masuk ini, yang si Cina Gesoba Dam ini. Dan dia mau untuk yang 450. Jadi sudah mulai skala besar, memang di launching kepada investor luar. Dan ini sama PLN juga sudah di announce. Ini silakan investor. Jadi bukan punya PLN. Karena saya kira juga PLN juga nggak punya uang. Yang PLN lakukan sekarang adalah PLN meng-hire ANZ untuk bertindak selaku konsultan arrangernya untuk proses ini. Gitu. Tapi nantinya yang inisiatornya ini mungkin juga dia punya hak RTM ataupun negosiasi ya. Gitu. Nah ini saya lihat makanya pertumbuhan ini aja 3 ini udah 1.300 kan, gitu. Tapi tetap masih kurang karena kita butuhnya 60.000 tadi. Jadi perlu benar-benar percepatan yang luar biasa, gitu. Dan juga mungkin undangan kepada via investor. Gitu. Jadi khusus di hydro sebenarnya hydropower ini udah lumayan menarik. Dan ini sebagai gambaran, ini tarif 7,23 dan bahkan yang ini yang 450 350 ini ancar-ancar bocorannya PLN itu tarifnya akan diberikan di atas 7. Masih di bawah 9,82-nya geothermal, tapi di atasnya Wampu ini. Nah, karena kemarin saya lihat di beritanya press release-nya Pak Nur Pamuji, dirutnya PLN bilang ini akan ditandatangani PPA-nya di 2013 segera, sehingga masing-masing dari inisiator ini bisa segera cari pendanaannya. Harganya masih di bawah dari geothermal 9,8, tapi di atas yang Wampu yang 7,23 ini. Artinya apa? Sekarang PLN mungkin sudah menyadari juga uangnya nggak cukup banyak. Kalau dia nunggu-nunggu seperti dulu, nggak ada yang masuk, gitu. Jadi dia kasih tarif yang sebenarnya juga menarik, posisi yang win-win, gitu. Dan ini tarif-tarif ini lebih tinggi daripada yang diberikan oleh pemerintah Jerman kepada investor Jerman. Jadi fit-in tarifnya hidro untuk di atas 5 mega itu di Jerman hanya diberikan 3,5 sen euro sampai dengan 5,5 sen euro tergantung tarifnya. Jadi artinya more or less kan sudah hampir sama, udah di batas atasnya yang Jerman tadi, gitu. Jadi ini memang jadi menarik gitu kan. Jadi potensi tadi sudah menarik juga. Makanya sekarang sebenarnya
investor Eropa, mungkin dari Jerman juga sudah mulai ngelirik Indonesia untuk hydropower. Oke, sekarang saya coba kita ngulas PLN, power plant capacity. Jadi kalau ini memang adalah kapasitas pembangkitnya PLN yang dimiliki PLN, karena di Indonesia ini namanya yang punya listrik itu rajanya ya PLN kan, nggak ada lagi. Yang ngurus dia yang dapat amanah. Walaupun sekarang belakangan ini sudah mulai ada IPP. IPP tadi Independent Power Producer. Jadi kita boleh, jadi adik-adik kalau mau bikin usaha, wah saya mau jual listrik, boleh, PLN akan beli renewable energy. Jadi selaku pemilik pembangkit. Jadi di Indonesia ini ada pemilik pembangkitnya yang dimiliki PLN, ada juga yang dimiliki swasta. Tapi trennya menurut saya ke depan itu memang yang dari swasta ini akan meningkat sangat cepat, karena PLN sendiri terbatas. Nah, kalau kita tadi lihat targetnya pemerintah tadi yang MP3EI, yang master plan perluasan tadi butuh 90 giga. Coba kita lihat bagaimana sekarang kondisi saat ini. Jadi saya ambil datanya dari statistik PLN dan DJK ya. DJK ini Direktorat Jenderal Kelistrikan, diolah oleh SDM. Saya ambil cuplikan di 2004, 2008, 2012 kira-kira. Jadi di 2004 kalau kita lihat PLTA, kita punya 3,2 giga, 3.200 giga. Sampai dengan 2012 itu kita cuma 3.400. Jadi relatif 8 tahun ini nggak nambah, menurut saya sedikit sekali. Jadi yang besar-besar ini dulu kita bikin zamannya mungkin yang di Jawa Barat ya. Jatiluhur itu 1000 mega. Jadi yang gede-gede gitu, tapi habis itu udah nggak bikin lagi. Sekian tahun udah nggak bikin terus gitu, sehingga udah sampai 2012 ini stop aja gitu. Padahal untuk membangun namanya pembangkit tenaga air itu butuh waktunya cukup panjang. Jadi kalau perlu penstock, perlu terowongan itu bisa makan 8 tahun, 10 tahun. Jadi biasa kalau mengerjakan itu. Jadi kalau kita nggak mulai, yang kita nggak akan punya. Jadi judulnya gitu. Nah ini kalau kita tadi ngelihat bahwa PLTA ini sekarang sudah mulai menarik tadi. Kalau kita lihat kan udah ada 1.300, ada ini tetap harus lebih dipercepat lagi supaya target 60.000-nya tadi di 2025 bisa terrealisasi. Karena kalau enggak, tadi bikin yang batu bara aja butuh 8 tahun baru dapat 2.000. Kalau enggak segera di announce yang berikutnya, nanti ketinggalan kita. Gitu. Terus kita lihat ini PLTU. Nah ini PLTU kelihatan memang agak signifikan nih tambahnya. Jadi dari 7.000-an, 6.900 ke 13.600. Jadi memang sudah berusaha nambah, tapi memang hanya kurang cepat kalau melihatnya. Gitu. Terus yang berikutnya juga yang menarik sebenarnya ini nih, PLTG dan PLTGU. Jadi kalau kita lihat share-nya, ini kan PLTU batubara 44%, yang gas ini, jadi PLTG ini adalah pembangkit listrik tenaga gas. Kalau PLTGU adalah pembangkit tenaga gas dan uap, artinya prosesnya ini ditambah lagi. Jadi sisa gas yang dihasilkan oleh turbinnya, oleh gas turbinnya diputar lagi, kemudian dimanfaatkan untuk bikin listrik lagi. Kalau PLTMG ini pembangkit listrik tenaga mesin gas. Jadi sama-sama, jadi semua ini saya kelompokkan dalam tenaga gas. Ini ada 11 giga ya, 11.000 mega. Nah, ini ada 35% dari total populasinya. Hanya cuman memang yang menjadi riskan kalau saya lihat dengan kenaikan harga gas. Kalau tadi mungkin kira-kira 5 tahun lalu harga gasnya masih murah kan, mungkin masih 3 sen, 4 US ya per MMBTU. Sekarang begitu menyentuh 11 US, ini jadi mahal ini. Jadi untuk ongkos gasnya saja sudah di 1.400-an yang ini, dan ini 36% dari share-nya pembangkitnya PLN, sehingga perlu diwaspadai juga. Terus kita lihat pembangkit listrik tenaga panas bumi. Nah, ini yang miliknya PLN, jadi malah sedikit turun ya. Tapi menurut informasi Pak Maki, mungkin swasta juga sudah mulai masuk Pak Maki ya. Jadi swasta sudah mulai masuk juga. Nah kemudian yang PLTB, jadi ini PLTB ini yang paling makan bahan bakar ya, artinya bahan bakar minyak ya, solar ya. Itu dia ada 8%. Jadi ini yang misalnya harganya tadi 3.000-an, sementara PLN cuma boleh jualnya 500 atau 700, sementara modalnya 3.000, ini yang bikin subsidinya meledak.
Dan sebenarnya yang perlu kemudian menjadi masalah juga yang sama nih, yang gas. Jadi kalau tren gasnya naik terus, ini bukan hanya yang BBM yang jadi masalah, yang gas akhirnya juga jadi masalah, walaupun tidak semahal yang BBM. Karena yang BBM udah 3.000, yang ini mungkin 1.500. Sementara yang batu bara lebih murah. Nah ini kira-kira gambarannya. Nah ini kita lihat pertumbuhan per 4 tahunnya hanya 20%. Gitu. Jadi ini sudah perhitungan pada saat 2007 lalu di announce program percepatan pembangkit listrik 10.000 megawatt. 10.000 megawatt kan artinya di announce pemerintah akan nambah 10.000. Sekarang juga ada lagi fast track tahap 2 10.000 lagi. Itu tetap masih kurang cepat kalau melihat targetnya pemerintah sendiri. Gitu. Karena memang kalau kebetulan saya di Kalimantan juga kita punya pembangkit PLT Wasam-Asam. Itu kita benar-benar istilahnya dioyak-oyak Pak, harus selesai. Karena kalau nggak selesai itu pemadaman di mana-mana udah. Karena permintaan masyarakat terhadap pertumbuhan listriknya sendiri tinggi, gitu. Nah ini kan memang jadi harus 10 menit, oke, sudah mau selesai, tenang. Nah ini tentu memang harus juga dipilihkan jalan yang terbaik. Artinya cara-caranya kalau saya ngelihat tidak bisa pakai cara-cara yang biasa lagi. Kalau di tender normal di ini itu jadi kelamaan. Tapi kalau pemerintah memang sudah bersedia, katakanlah HPS-nya tadi 7 sen untuk batu bara, ya sudah 7 sen silakan, siapa yang mau bikin 7 sen pasti dibeli sama PLN. Jadi menerapkan sistem feed-in tarif seperti yang diberlakukan di Jerman. Nah cuman memang tentunya dengan penyesuaian. Jadi kalau feed-in tarif ini juga ada, seperti misalnya Spanyol dan Ceko salah satunya. Dia meniru feed-in tarif Jerman. Jadi khusus untuk pembangkit tenaga surya. Jadi dia memberikan subsidi, memberikan tarif khusus, tidak perlu tender. Tapi harganya ditaruh terlalu tinggi. Jadi keuntungan investornya itu jadi sangat menarik. Akibatnya apa? Pada tahun kira-kira 2008 hingga saya 2008-2009 itu booming luar biasa di Spanyol. Jadi pembangkit tenaga surya, investor seluruh Eropa pergi ke Spanyol buat sana, mendirikan pembangkit tenaga surya di sana. Tapi tidak sampai 2 tahun setelah itu pemerintahnya kelimpungan karena ekonomi Spanyol tidak terlalu kuat, gitu. Artinya dia tidak kuat untuk membayar tarif yang terlalu tinggi tadi. Jadi artinya kalau Jerman ini dia baik, dia ngasih subsidi pasti tidak perlu tender, tetapi tarifnya modest, artinya untungnya pantas lah. Jadi kalau orang kerja ada untungnya, tapi nggak berlebihan. Sehingga investor itu juga normal-normal aja datang. Nanti kalau investornya udah kebanyakan, tarifnya turunin lagi. Jadi kalau saya ngeliat seperti Indonesia, kalau memang kita butuh 60.000 megawatt di 2025, mungkin pemerintah harus berani. Yang berani bikin PLTU, katakanlah super ultra critical, yang kelas 1000 megawatt, itu akan menerima pembayaran 8 sen. Tapi harus masuk ke jaringan di 2017 misalnya. Targetnya jelas. Yang terlambat mungkin tarifnya turun lagi. Nah itu akan mendorong investor-investor di dunia masuk ke Indonesia. Dan itu menurut saya jauh lebih menguntungkan daripada kita mungkin harus tender. Karena kenapa? Pemerintah punya program yang baik sekali kalau saya lihat ya. Salah satunya kalau kita lihat pertambangan. Indonesia ini jual barang tambang itu semua murah-murah. Jadi barang langsung ditambang, langsung dijual. Kayak batu bara tadi kan, digali, ini langsung dijual. Nikel, bauksit semua tidak diolah. Tapi kalau diolah itu harganya bisa 2 kali lipat, gitu. Sama seperti kelapa sawit. Nah, saya kebetulan juga kemarin kita diundang sama PT PN di Medan. Jadi PT PN diminta sama Pak Dahlan Iskan, dia harus bikin pengolahan refinery untuk kelapa sawit. Kelapa sawit itu kalau tidak diolah harus segera dijual karena dia tidak tahan lama. Tapi begitu dibikin refinery, dibikinkan produk turunan, dari produk turunan kelapa sawit itu bisa jadi sabun, bisa jadi apa, itu harganya naik 2 kali lipat, gitu. Dan itu yang menikmati sekarang, itu terus terang pengusaha-pengusaha di Malaysia. Dia punya refinery, dia nanam kelapa sawit di Indonesia, dia ekspansi ke Pantai Gading. Karena kebetulan kita juga mengerjakan untuk proyeknya mereka. Saya juga sempat diundang juga. Jadi saya ngeliat, wah ini bisnis kelapa sawit ini luar biasa. Padahal kita punya BUMN PTPN tadi. Tapi insya Allah ke depan kita sudah mulai berubah. Karena
berdasarkan instruksi tadi, PTPN akan digabung semua dan juga akan bikin refinery juga. Jadi untuk bikin produk turunan. Nah ini semua, ini butuh listrik. Jadi kalau listriknya terlambat, semua programnya mandek tadi. Nah ini jadi kalau saya tadi coba mungkin simpulkan, ya ini mungkin kita menurut saya ya, kita butuh feed-in tarif ya, yang memberikan mungkin keuntungan yang cukup lah ya kepada investor, mungkin khususnya di hidro dan batu bara yang belum ada ya. Jadi sehingga tanpa perlu tender, itu investor berlomba-lomba masuk bangun di Indonesia. Itu yang pertama. Terus yang kedua juga mungkin menyederhanakan semua prosesnya dan membuat semua informasi tadi bisa diakses di internet. Karena semua tadi mungkin saya ceritakan tentang Jerman dan lain-lain itu semua kita bisa akses di internet, mudah, jadi semua ada. Jadi Indonesia sekarang ini juga sudah berubah. Jadi artinya pelan-pelan ya, walaupun tidak semua ya. Karena kan saya kebetulan ketemu juga sama orang PLN, ya mereka mau berubah semua juga. Walaupun ada beberapa mungkin yang masih dengan kebiasaan yang lama. Tapi secara umum, kalau yang saya alami sendiri, mereka semua mau berubah. Dan itu saya percaya kalau kita semua, artinya juga teman-teman di sini juga mendukung, itu kita akan menjadi bangsa yang lebih besar. Nah, mungkin yang ketiga ini juga termasuk PR-nya kita di sini, promoting electricity investment sector Indonesia. Artinya investor ini kan terutama kalau di Eropa kan punya kaya-kaya. Nah, ini kita undang masuk ke Indonesia, gitu, supaya mereka bisa berinvestasi di tempat kita. Itu karena kalau kita bisa maju listriknya, artinya menyediakan listrik tadi lebih banyak, ini kita mungkin sama India bisa bersaing juga. Karena terus terang India itu pada saat, kalau tadi saya punya juga data, jadi Cina itu produsen batu bara terbesar di dunia. Tetapi Cina juga adalah importir batu bara terbesar di dunia. Karena kenapa? Tadi batu bara kan tadi paling murah untuk bikin listriknya. Jadi dia produksi paling besar tapi dia nggak mau jual. Ya dia pakai sendiri, malah dia beli lagi dari semua. Gitu. India juga sama. Nah India, kemarin saya ketemu juga sama, saya lupa perusahaan, salah satu perusahaan besar di India juga. Banyak proyek power plant di India, batu bara, sempat akhirnya agak kolaps. Kenapa? Karena suplai batu bara di Indonesia kemarin kan sempat ada regulasi dari pemerintah. Jadi harga kan diatur, dinaikkan semua. Jadi kontrak-kontrak di internalnya di India jadi masalah gitu. Artinya saya ngelihat karena memang sumber-sumber Indonesia tadi dimanfaatkan untuk percepatan di negara lain. Nah kalau tadi misalnya batu bara kita nomor 1, ya kita jangan sebagai pengekspor batu bara nomor 1, tapi pengekspor listriknya. Karena kalau kita ngekspor listrik itu banyak sekali manfaatnya. Artinya tidak ada kerusakan jalan-jalan, lebih banyak lah. Karena tentunya kan lebih mudah menyalurkan listrik lewat transmisi daripada bawa batu bara. Karena batu bara itu merusak jalan di mungkin di Kalimantan, ada teman-teman. Itu luar biasa juga. Nah, ya, jadi kira-kira mungkin ini ya. Jadi ini mungkin pemaparan saya, sharing lah. Ini sharing semuanya. Nah mungkin kalau mungkin ada pertanyaan atau mau diskusi sama-sama, silakan Mas Robert ya. Simpel aja ya. Batas minimal untuk usaha atau dari privat ya untuk membuat pembangkit listrik itu tuh berapa Pak? Misalkan saya misalkan cuma 1 kW per hour gitu. Itu memungkinkan atau tidak Pak? Misalkan ataupun bikin satu desa itu 10 kWh gitu, mempunyai pembangkit listrik sendiri. Nah kalau begitu ya seperti pertanyaan tadi, apakah ada batas minimal untuk sebuah pembangkit listrik? Itu aja sih. Itu aja. Usaha listrik di desa-desa ataupun di Indonesia ya. Karena sebenarnya kalau saya lihat aturannya, regulasinya, tidak ada batas minimal. Yang minimal berapa, katakan harus 10 mega atau mungkin katakanlah 10 kWh tadi, berapapun boleh gitu. Cuman yang ada adalah batas atasnya. Tarif yang sudah ditetapkan pemerintah adalah sampai dengan 10 mega. Nah di atas 10 mega harus negosiasi. Jadi kalau tarifnya di bawah 10 mega, tarifnya di Jawa 686 per kWh. Nah terus di Sumatera dikali 1,2 jadi 787. Nah sekarang pertanyaannya tadi, tentunya kan ada economic of scale. Jadi kalau kita ngelihat, kalau kita membuat
1 kilowatt hour atau 1 kilowatt lah, atau katakan dalam skala yang sangat kecil. Nah, menjadi kurang ekonomis memang. Itu artinya nilai tadi semakin besar, semakin ekonomis. Jadi mendekati katakanlah buat 2 mega atau buat 200 kilowatt itu bisa gitu. Tapi pengembangan pembangkit tenaga air ini sebenarnya kalau bisa dilihat ada namanya mikro hidro, namanya Tri Mumpuni kalau saya nggak salah ya. Ada seorang ibu itu dia terobsesi untuk membangun Indonesia. Dia melihat potensi hidro Indonesia itu luar biasa. Ini kira-kira, jadi dia sudah melihat dulu sebelum investor yang besar-besar ini masuk. Tapi dia dalam konteks tadi seperti Mas Anggoro tadi, untuk mengembangkan listrik di desa-desa. Jadi bukan langsung skala besar. Karena memang listrik hidro tadi itu juga sangat baik untuk yang skala kecil. Dalam artian kenapa? Untuk lokasi-lokasi misalnya di pelosok Sumatera, di pelosok Kalimantan, di mana belum ada jaringan, sehingga potensi tadi dari suatu sungai, karena untuk hidro tadi sebenarnya kan sangat sederhana ya. Mungkin saya ada slide ya, jadi saya biar teman-teman juga bisa ada gambaran. Nah ini kira-kira lah, ini slide hidro. Jadi untuk membangun hidro tadi sebenarnya yang dibutuhkan adalah hanya mencari beda tinggi. Jadi beda tinggi ini head istilahnya, dan volume air. Volume air jadi kuantitasnya ini. Jadi kalau kita bisa mendapatkan beda tinggi yang cukup, kemudian airnya mengalir secara rutin, artinya beda tinggi katakan 1 meter, 2 meter, 3 meter itu cukup untuk yang kecil-kecil kan, nggak perlu besar-besar. Kalau kita bicara yang mega-mega memang selisih headnya 70 meter, 150 meter. Terus bikin ini namanya istilahnya spillway head race-nya ini panjang memang berkilo-kilo. Tapi kalau tadi kita hanya mengembangkan untuk satu desa, itu mungkin kecil cukup. Itu menjadi sangat murah dibandingkan misalnya desa tadi kemudian mengandalkan listriknya dari pemerintah, artinya tidak akan nyampe ke sana. Karena kalau satu desa cuman butuh misalnya 1 mega, tapi pemerintah PLN harus narik jaringan distribusi atau transmisi 50 kilo, nggak akan dikerjain. Artinya susah masuk prioritasnya kan. Karena bikin jaringan distribusi 50 kilo itu ongkosnya mungkin katakanlah 25 kali lebih mahal daripada bikin hidronya di situ. Jadi lebih baik memang dibikin hidro di tempat tadi, kemudian disalurkan sendiri, kemudian dijual katakanlah sebagai usaha ya. Jadi yang tadi saya bilang Ibu Tri Mumpuni ini nama yayasannya kalau salah IBK. Ini bisa dicek di bawah Google ya. Nah ini dia buat beberapa tadi mengembangkan, mungkin sudah cukup banyak. Jadi dapat penghargaan PBB juga untuk achievement award-nya bahwa dia mengusahakan listrik bisa dimanfaatkan di pelosok-pelosok Nusantara. Dan itu saya mengagumi lah. Jadi kita harus memberi apresiasi kepada orang-orang yang mau melakukan hal-hal yang baik untuk sesamanya dengan teknologi yang dipunyai. Tentunya sebenarnya kita kan punya juga di sini kan semua teman-teman kan. Saya yakin penguasaan terhadap informasi jauh lebih baik gitu. Dan satu hal lagi sebenarnya yang perlu kita bisa kita gali di sini ya. Artinya di Jerman ini banyak juga NGO yang mau menyumbang, tapi kadang-kadang nggak tahu tempat nyumbangnya kemana gitu loh. Yang kita perlukan adalah mungkin proposal yang lebih tajam gitu kan. Jadi membuat tadi misalnya Mas Anggoro mungkin ada suatu desa atau mana dibuat, kemudian bikin proposalnya. Ada beberapa NGO yang mau juga gitu. Karena kira-kira kalau hydro ini kan juga sebenarnya di samping mendapatkan listrik, jadi kalau pembangkit renewable energy ini juga kita bisa menjual carbon credit. Jadi ada CDM. Nah, jadi sebenarnya itu ada lagi tambahan ininya lah ya, bonus bisnisnya. Gitu. Gitu ya kira-kira ya Mas Anggoro ya. Oke, Mas Dimas silakan. Pak Retias punya data tentang sumber dari biofuel nggak Pak? Misalnya dari biorafinery yang Oke ya, mungkin tadi pertanyaan pertama mengenai masalah data ya. Jadi kalau data, memang saya terus terang mengandalkan Mbak Google, Mas Dimas. Jadi semua kalau data saya
Pak sampai pada satu kesimpulan sebenarnya hampir semua data yang kita mau itu tersedia, available. Tinggal bagaimana kita nyarinya. Artinya bagaimana keywordnya, bagaimana gigihnya kita mencarinya. Karena selalu ada tempat-tempat di mana orang-orang yang mau berbagi tadi, kemudian dia melempar informasi tadi. Nah, saya kebetulan memang punya juga beberapa, saya mengoleksi katakanlah energi, tentang biomas, tentang juga mungkin biofuel tadi. Cuman apakah ada data yang seperti Mas Dimas tadi, mesti dilihat dulu, yang pertama ya. Terus mungkin ada, mungkin tidak gitu. Terus kalau yang kedua tadi mengenai masalah kemungkinan apabila PLN tidak mau membeli ya, listrik yang dihasilkan oleh pengusaha yang membuat listrik tadi. Jadi secara regulasi PLN wajib, jadi diatur oleh pemerintah, jadi permen. Jadi pemerintah PLN nggak bisa menolak tidak membeli. Jadi khusus yang hydro ini di bawah 10 mega PLN wajib membeli listrik yang dihasilkan oleh pengusaha atau private ya, siapapun itu. Hanya tentunya kan memang harus dikoordinasikan. Jadi kalau kita mau buat ya kita lapor. Tapi lapor itu relatif sebetulnya kalau saya lihat konsep yang bisnis yang besar itu lebih karena kalau dia setelah punya PPA mau bikin misalnya 10 mega, dia dapat PPA tadi untuk cari pinjaman. Karena kalau 10 mega bikin pembangkit tenaga hydro kan kira-kira costnya 2 juta sampai 2,5 juta per mega. Jadi kalau 10 mega kan butuh uang 25 juta, kira-kira 250 miliar, kan jumlah yang tidak sedikit. Tapi kalau kecil, artinya tidak terlalu besar, mungkin skala 100 juta, 200 juta, banyak juga yang kayak IBK tadi terapkan, dia bikin koperasi. Dan itu sebenarnya PLN wajib beli. Jadi lapor atau tidak lapor, begitu listrik itu sudah tersedia, artinya jalan, PLN wajib beli. Itu. Hanya yang perlu dilihat kadang-kadang gini, ini lebih ke detail lagi ya, karena biasanya adalah connection point-nya yang suka jadi hal yang krusial. Connection point-nya artinya gini, seberapa dekat jaringan PLN ada di lokasi PLTA yang mau kita bangun atau PLTM tadi, gitu. Kan kadang-kadang ada sumber air hidro yang bagus, 10 mega, dapat headnya tinggi nih tadi kan, selisihnya tinggi, terus tidak perlu bikin waterway atau pembawa air yang jauh-jauh, mungkin 200-300 meter. Tapi tempatnya ada di tengah hutan, gitu. Jaringan distribusi terdekatnya ada 50 kilo tadi saya bilang. Nah ini PLN biasanya bilang, saya mau beli kamu, tapi tolong sambungkan ke jaringan. Saya datang kemari itu kita orientasi ke sana itu Bank Indonesia. Jadi di sana itu banyak bapak-bapak kita itu yang memikirkan bagaimana moneter itu terjaga. Sampai sekarang punya resep. Jadi kalau misalkan Yunani ingin belajar ke Indonesia, tapi itu kita nggak sharing, kita nggak akan seperti enak sendiri. Kita dulu dikatakan negara yang ngajur begini mau jadi beberapa negara, tapi kan kita masih bersatu. Ya, oleh sebab itu maka adik-adik kalau misalkan sekarang berdiskusi dengan orang Jerman dan sebagainya cukup banggalah. Ya, bangga itu bukan berarti sombong kan gitu kan. Kita ini kan luar biasa. Ada yang wajahnya hitam, ada yang wajahnya kuning, ada yang warnanya coklat, ada sipit, ada anu. Tapi semuanya berbahasa Indonesia. Gitu. Ya, kalau kita ketemu di sana gitu, ketemu orang Jerman tuh heran dia. Bas, sprechen Sie denn? Sie kan ganz anders. Apa Bas sprechen Sie? Ya, ich spreche Indonesisch. Gitu kan? Ini kebanggaan kita. Ada yang bahasa Jawa, ada yang bahasa Sunda, ada yang bahasa Batak, ya, ada yang bahasa Aceh gitu kan. Ayo, UI gitu apa itu ayo. Yang tahu ini Pak IU ya. IU. Kelapa, saya bisa itu aja. Jadi mau kalau misalkan nanti suatu saat itu ya mau rekreasi ke IU ke Aceh itu ya tadi Mas ya yang apa tari saman itu. IU itu sampai UI, IU. Saya waktu di Aceh itu ya orang mengatakan bahwa habis tsunami seperti itu. Tapi coba Anda ke sana, makanannya lesat-lesat itu. Kalau kita nggak ngerem itu kolesterolnya naik. Tapi orang kan mesti takut ke sana. Pernah nggak Pak? Yang nanti sampai ini menjadi gaduh bagaimana menjaga ini si 2030 gitu. Ya oleh sebab itu mari kita
samakan persepsi kita ya. Energi positif harus kita sharing, jangan apa namanya yang negatif, yang positif ini juga kita sharingkan gitu ya. Dari ini kita mulai pertama, kita awali di tahun baru. Memang ini seminar yang futuristik ya, aku kayak Jerman cepat, tapi saya ngomong Pak Maki kemarin misalnya diumumkan seminarnya di masjid, masjid lebih baiknya di open lah, semuanya bisa melihat sehingga kita bisa terbuka, bisa diskusi begitu ya. Sehingga ini ada rumah budaya, rumah kita. Jadi saya cuma mohon supaya dijaga ini karena mengumpulkan ini rumah ini nih sejarahnya panjang gitu. Kebetulan saya waktu pertama kali tahu bagaimana pembentukan rumah budaya ini itu dibutuhkan energi juga gitu ya. Ini waktu saat saya jadi asisten dulu. Tapi karena doa teman-teman semuanya saya kesini lagi gitu. Alhamdulillah. Nah, sekarang kita ketemu lagi kemari gitu kan, kita diskusi gitu. Nah, oleh sebab itu mari kita sharing kita bersama-sama, kita satukan niat kita, anggap bahwa ini kayak semacam ini ibadah ini. Pak Novias ini oleh malaikat itu dicatat ini. Ini ilmu positif ini. Nah, nggak tahu saya dicatat oleh malaikat seperti apa, nggak ngerti saya. Tapi yang jelas Pak Novias juga positif karena memberikan bagaimana potensi kita ya tentang kelistrikan dan entrepreneur yang ada di sini ya, adik-adik ya. Tolong ini peluang yang baik sekali. Saya juga ucapkan terima kasih Pak Novias sampai sharing dengan saya. Saya sendiri juga mengatakan seperti tadi kalau saya mau bahas masalah solar cell itu panjang ini sama Mas Alfa Ferry itu sampai mendetil-detil itu sampai partikelnya biro gitu ya. Karena itu bidang saya. Tetapi ya seperti tadi saya setuju bahwa karena saat ini mahal sekali, lebih baik saya setuju mikrohidro ini yang diperluas. Jadi sampai misalnya dodolan ini kan, wah sugih sampean. Amin Pak. Bisa kaya maksud saya ini tadi mohon maaf itu bahasa bonek mania ya kayak gitu ya. Minimal ini loh potensi mikrohidro kita itu sekian. Ya ini luar biasa. Saya sendiri juga sharing ya sama ketika kalau ada diskusi sama ini seperti ini yang saya muliakan ini Pak Ali Nasrun ini, beliau selalu kalau seminar di Ebert Stiftung gitu ya. Terus Pak Konrad Adong Munawar ada beliau ini adalah panutan kami ya, panutan kita semua. Bagaimana hidup di sini tetapi Indonesianya itu tetap kental gitu. Oleh sebab itu adik-adik yang sekarang baru belajar bahasa Jerman atau sudah lulus ya, kayaknya sudah masuk level-level mau lulus gitu ya, atau mau level-level mau masuk uni gitu ya. Tapi semuanya itu ada yang namanya ya. Jadi ingat bahwa studi di Jerman ini harus Kämpfen, nggak ada sekolah di sini itu gampang nggak gitu ya. Tetapi insya Allah kalau niat kita itu ibadah akan sukses, dan saya harap adik-adik semuanya ini sukses semuanya dalam menggapai cita-citanya. Demikian pula cita-cita negara Republik Indonesia 2025-2030 sebagai negara superpower di bidang apapun. Termasuk di bidang budaya yang ada di sini. Ini kekayaan kita ini. Kalau kita saat ini melawan Jerman pakai teknologi kalah kita. Kita harus menyerangnya pakai saman. Kira-kira seperti itu ya, supaya ini nggak ngantuk saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.